Jikalau ada kasur yang basah, jemurlah ia di tanah datar. Jikalau teman berbuat salah, nasihatilah supaya sadar. Shalom, Kap Sawadi. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Hari ini tanggal 14 April 2020, hari Selasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, atas hidup kami yang Engkau sudah berikan, atas kasih sayang yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Bapa kami yang di surga, kami akan beribadah dalam renungan pagi pada pagi ini. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang kami dengarkan membawa kami pada pemahaman yang semakin kuat akan penurutan pada kehendak-Mu dan memuliakan Engkau selalu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan pagi kita berjudul Hati Penurut. Kita baca ayat Falan bersama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Tetapi berdoa dalam nama Kristus banyak sekali artinya. Hal itu berarti bahwa kita harus menerima tabiatnya, menunjukkan semangatnya, dan melakukan perbuatannya. Janji juru selamat diberikan dengan syarat. Jikalau kamu mengasihi aku, katanya, kamu akan menuruti segala perintahku. Ia menyelamatkan manusia, bukannya dalam dosa, melainkan dari dosa, dan mereka yang mengasihi Dia akan menunjukkan kasih mereka oleh penurutan. Penurutan sejati berasal dari dalam hati. Itulah pekerjaan hati bersama Kristus. Dan kalau kita setuju, Ia akan menyamakan dirinya dengan pikiran dan tujuan kita. Menyatu padukan hati dan pikiran kita menjadi sesuai dengan kehendak-Nya, sehingga bila menurut Dia, berarti kita melaksanakan dorongan hati kita sendiri. Kemauan yang dihaluskan dan disucikan merupakan kesukaan yang paling tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Bila kita mengenal Allah, karena kita mendapat hak istimewa untuk mengenal Dia, kehidupan kita menjadi kehidupan yang suka menurut. Oleh menghargai tabiat Kristus, oleh hubungan dengan Allah, dosa akan menjadi suatu kebencian bagi kita. Sebagaimana Kristus hidup sesuai dengan hukum dalam kemanusiaan, demikian juga kita dapat berbuat jika kita mau berpegang pada yang kuat supaya memperoleh kekuatan. Tetapi jangan hendaknya kita memindahkan tanggung jawab kewajiban kita kepada orang lain dan menunggu mereka mengatakan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh bergantung mengharapkan nasihat manusia. Tuhan akan mengajarkan kewajiban kita kepada kita sama relanya seperti Ia mau mengajar orang lain. Kalau kita datang kepadanya dalam iman, Ia akan mengucapkan rahasia-rahasianya kepada kita secara pribadi. Hati kita sering akan menyala bila Dia datang dekat untuk bergaul dengan kita, sebagaimana yang diperbuatnya dengan Henokh. Mereka yang memutuskan tidak berbuat apa-apa dalam hal apapun yang tidak menyenangkan Allah akan mengetahui sesudah menyampaikan persoalan mereka di hadapannya, jalan mana yang harus ditempuh. Dan mereka akan menerima bukan saja kebijaksanaan, melainkan juga kekuatan. Kuasa untuk menurut, kuasa untuk melayani akan diberikan kepada mereka sebagaimana yang telah dijanjikan Kristus. Apa saja yang diberikan kepada Kristus? Segala perkara untuk mencukupkan keperluan manusia yang sudah jatuh diberikan kepadanya sebagai kepala dan wakil manusia
dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. 1 Yohanes 3 ayat 22. Sebelum mempersembahkan dirinya sebagai korban, Kristus mencari pemberian yang paling penting dan sempurna hendak dikaruniakannya kepada para pengikutnya. Suatu pemberian yang akan memudahkan mereka memperoleh suatu anugerah yang tiada batasnya. Aku akan minta kepada Bapa, katanya, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yohanes 14 ayat 16. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 309 dan 310. Para anak Tuhan yang dimuliakan, judul renungan pagi kita pada pagi ini sangat penting bagi kita, di mana diminta kita agar memiliki hati penurut. Pada dasarnya firman berkata, memang roh penurut tetapi daging lemah. Namun firman Tuhan kepada kita, jikalau kita mengasihi Tuhan, menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan memenuhi hidup kita, bahwa Tuhan berjalan bersama kita, bahwa segala yang kita lakukan, kita pikirkan dan kita katakan adalah buah dari Roh Allah yang kudus, maka kita akan memperoleh kasih-Nya. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan kebijaksanaan yang daripadanya, dengan menyatakan hidup kita sebagai bentuk penebusan dari Tuhan Yesus, dan kita menuruti segala firman-Nya sesuai dengan kasih setia-Nya, maka saudaraku, kita akan hidup penuh sukacita. Maka kita akan mendapatkan pertolongan setiap waktu, setiap saat, dan penghiburan yang tiada batasnya dari Roh Allah. Apalagi yang kurang dari hidup kita? Ini merupakan satu panggilan bagi kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam penurutan kepadanya. Biarlah kasih karunia Tuhan yang menjadi bahagian kita. Termulialah Tuhan selalu. Kita sama-sama berdoa. Tuhan kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk firman yang Tuhan berikan, yang mengajarkan kami agar menjadi umat Tuhan dengan hati penurut. Umat Tuhan yang selalu memberi hati dan jiwa kami untuk selalu diatur oleh kehendak-Mu saja Bapa. Biarlah Tuhan kami menikmati segala karunia-Mu, dan biarlah kami memuliakan Engkau saja, khususnya dalam situasi di mana kami hampir seluruh umat di dunia ini mengalami pembatasan beribadah. Kami akan beribadah di rumah masing-masing Tuhan, tetapi biarlah kami Bapa, dalam hidup kami, dalam peribadatan kami, walaupun kami hanya beberapa orang, hanya sendiri, kami tetap memuliakan Engkau. Kami tetap mencari kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami tetap menjadi umat yang ditebus oleh-Mu, sehingga kami menunjukkan bahwa Allah mengasihi kami dengan iman dan perbuatan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kasih karunia-Mu akan semakin nyata dalam hidup kami. Biarlah Engkau yang dimuliakan Bapa. Apapun peraturan dari pemerintah kami, bagaimanapun tantangan kami dalam menjalani hidup ini, baik dari segi ekonomi, dari segi kesatuan hati, dalam segi komunikasi, dalam segi sosialisasi, biarlah Tuhan kami tetap bersandar padamu, dan kami berjalan bersama pemerintah kami untuk mendapatkan kondisi yang semakin baik dalam waktu segera Tuhan, dalam kesehatan kami, dan virus COVID-19 bisa segera berlalu dan dibasmi Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu.
Amin. Sawah bertumbuh di atas petak, bukan di gedung sebuah kota. Mulia insan ada di akhlak, bukan di harta atau di rupa. Kop kun kap, Horas.